Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samil Fausta dari Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Izin mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah Desain Pemrograman Berorientasi Objek 2024. Nah, saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan eh, tugas besar yang sudah saya buat. Tapi sebelum itu, izin untuk membacakan janji terlebih dahulu. Saya Muhammad Sabil Fausta mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk mulai dari kompilasi programnya terlebih dahulu. Di sini saya coba untuk run dari command menggunakan command yang ada di sini gitu. Ini untuk run project yang ada di folder src. Pastikan ada di folder src. Oke. Nah, ini tampilan utamanya. eh ya. Kemudian di sini kita disajikan dengan username, skor dan up down-nya gitu ya berapa. Nah, setelah itu untuk memulai game kita diharuskan untuk menginput username dulu. Jika username yang diinputkan itu ada di tabel ini, maka dia akan mengupdate skor up dan down-nya gitu. Tapi jika belum, dia akan create user baru. Nah, ini kita akan coba untuk create. Kita coba pakai user yang sambil ya dulu. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, di sini obstacle-nya di sini ada yang atas dan di bawah gitu ya. Masing-masing obstacle ini nanti akan memperoleh poin. Seberapa banyak gitu ya. Up dan down ini diinjak gitu. Kemudian skor itu total dari keseluruhan poin yang diinjak. Jadi masing-masing obstacle ini ada poinnya itu. Ya, mungkin sekian demonya. Nah, kalau dia jatuh otomatis game over gitu ya. Bisa untuk retry atau main ke menu awal. Kita coba main ke menu awal untuk mencoba untuk skenario user yang baru ya. Kita coba tes baru ya. Nah, di sini kita coba. Nah, ini kita akan lihat. Terus, nah, coba jatuhin. Nanti harusnya ini udah tambah ya tes baru dengan skor yang ada di sini. Tes baru udah ada ya ternyata. Kita coba yang iyo gitu ya. Jatuh aja. Main menu. Nah, ini otomatis tambah gitu ya. Nah, untuk gameplaynya kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada backsound-nya. Kemudian ketika kita tes ya coba. Nah, untuk spasi sendiri itu dia akan otomatis nge-close gitu ya. Jadi nah, setelah itu kita akan bahas ke bagian kodenya. Nah, di kodenya ini saya menggunakan konsep MPPM. Nah, di sini kita coba bedah satu persatu. Pertama, di aset adalah folder untuk aset tertentu, background dan lain sebagainya. Musik di sini untuk background, connection ini untuk koneksi ke database, models untuk kelas dari models itu, kemudian view models untuk view modelsnya yang menghubungkan antara views dan models, kemudian views ini untuk views dari masing-masing panel yang tadi ada muncul di layar gitu. Nah, kita coba buka dari main class. Main class di sini tidak ada apa-apa, dia hanya menginisialisasikan menu yang sudah kita buat gitu ya.
main menu di sini berupa Jpanel ya untuk tampilan dari main menu yang tadi kita lihat bareng-bareng gitu. Kemudian gameplay ini sama kurang lebih untuk eh, menampilkan panel untuk game tadi yang kita mulai gitu. Nah, kemudian view model ini saya bikin menjadi beberapa implement atau interface dan juga abstract class ya untuk mengefisiensikan apabila perlu dilakukan pengurangan untuk efisiensi kode dan juga kerapihan kode gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di yang menu dulu. Nah, di sini kurang lebih fungsional terkait dengan input tadi dan ambil data dari database segala macam itu ada di sini gitu ya. Ini button untuk start game, kemudian yang lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya untuk game view model. Nah, ini untuk yang bagian game tadi. Lebih banyak karena fungsional terkait dengan pergerakan, kemudian eh, pemunculan obstacle-obstacle yang udah kita buat. Nah, itu dijalankan di sini. Kemudian di model sini menginisialisasikan kelas dari masing-masing objek gitu ya, atau table. Sini untuk obstacle, ini untuk movement, untuk pergerakan gitu ya. Nah, di sini itu semua ada di model. Kemudian connection ini adalah library ya bisa dibilang untuk bukan library ya, kelas untuk menghubungkan koneksi ke database gitu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk bonus, sini saya membuat kelas kontrol baru gitu ya. Ini interface-nya yang tadinya untuk play masing-masing sound gitu ya. Jadi kan sound ada banyak ya, ada misal untuk game over, untuk ini. Nanti saya bikin ini supaya lebih rapih dan lebih tertata gitu. Untuk rule-nya ada 3 fungsi ini. Nah, kemudian kita ke musik player. Nah, di sini implementasinya, walaupun implementasinya kita langsung masukin Puppet-nya di sini ya. Jadi ya untuk kerapian kode aja lah gitu. Di sini kita ambil menggunakan library sound samplet dan input stream gitu ya untuk memanggil audio yang tadi dipanggil. Kemudian udah itu tadi saya kurang tahu apa terdengar dari recordnya atau enggak, tapi ada beberapa background yang ini battle untuk saat game dimulai, game over ketika game over dia jatuh ke jurang atau berakhir ya gamenya gitu. Kemudian soundtrack ini untuk di main menu gitu. Ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas masa depan ini. Semoga selalu berkah selalu. Terima kasih kepada Bu Rosa atas perhatian dan teman-teman semua yang telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.